Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan karya tulis ini. Perkenalkan, nama saya Faidat Asilan Rujana. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Menyosialisasikan Sikap Toleransi pada Anak di SMAN 1 Sumedang. Latar belakangi karya tulis ini adalah toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau antar individu dan lingkup yang lainnya. Dan juga Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga kita harus memiliki sikap saling menghargai. Makna dari menghargai tersebut adalah kita harus ingin berteman dengan siapa saja walaupun ada perbedaan antara ras, suku, budaya, dan lain-lainnya. Toleransi sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Oleh karena itu, perlunya didikan sejak dini untuk mendidik anaknya menjadi anak yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Dan peran orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak sangatlah penting untuk membangun rasa toleransi pada anak sehingga anak akan menjadi anak yang toleran. Banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh diskriminasi dan rasisme, seperti contohnya anak yang tidak ingin berteman atau membeda-bedakan antara ras yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin meneliti lebih lanjut tentang peran orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Karena banyaknya anak yang tidak memiliki rasa sikap toleransi yang bisa dikatakan rasis dalam hal seperti ras, suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Mungkin saja hal ini adalah diakibatkan karena kurangnya didikan atau kurangnya penyosialisasian sikap toleransi pada anak oleh orang tuanya. Oleh karena itu, di dalam karya tulis ini saya akan menjelaskan bagaimana cara orang tua untuk menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya. Baik, di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Yang kedua, faktor penyebab orang tua harus menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Yang ketiga, dampak dari peran orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana cara orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Di sini, saya melakukan penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua siswa-siswi SMAN 1 Sumedang melalui angket yang terlampir. Yang pertama, apakah ibu atau bapak pernah menjelaskan tentang toleransi kepada anak? Dan diagram yang menyatakan bahwa 18 dari 20 orang tua siswa atau 90% orang tua siswa pernah atau sering memberikan penjelasan tentang toleransi kepada anaknya. Lalu, 2 dari 20 orang tua siswa atau sekiranya 10% orang tua siswa jarang atau tidak menjelaskan tentang toleransi kepada anaknya. Lalu yang selanjutnya, apakah ibu atau bapak pernah menjelaskan tentang perbedaan kepada anaknya? Lalu diagram menyatakan bahwa 19 dari 20 atau 95% orang tua siswa sering menjelaskan tentang perbedaan kepada anaknya. Lalu, 1 dari 20 orang tua siswa atau 5% menyatakan bahwa orang tua siswa tidak pernah memberikan penjelasan tentang perbedaan kepada anaknya. Lalu yang selanjutnya, apakah ibu atau bapak pernah mengajak anaknya untuk berdiskusi? Lalu diagram itu menyatakan bahwa 14 dari 20 orang tua siswa atau 70% orang tua siswa pernah atau sering mengajak anaknya untuk berdiskusi. Lalu, 6 dari 20 orang tua siswa atau sekiranya 30% orang tua siswa jarang atau tidak pernah mengajak anaknya untuk berdiskusi. Dan yang terakhir, apakah ibu atau bapak pernah memperhatikan media yang diperlihatkan kepada anaknya? Dan jawabannya adalah 13 dari 20 orang tua siswa atau 65% orang tua siswa sering atau memberikan atau batasi media yang diperlihatkan kepada anaknya. Lalu 7 dari 20 orang tua siswa atau sekiranya 35% orang tua siswa tidak pernah memperhatikan media yang diperlihatkan kepada anaknya. Dari hasil penelitian tersebut, saya dapat menyebutkan bahwa
menjelaskan tentang toleransi, menjelaskan tentang perbedaan, mengajak diskusi kepada anak, dan memperhatikan media yang diperlihatkan kepada anak adalah suatu cara untuk menanamkan rasa sikap toleransi kepada anak. Nah, itu juga sesuai dengan peran orang tua untuk mendidik dan membimbing anak sesuai dengan norma-norma dan adab sopan santun. Dan juga sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 35 2014 yang menyebutkan tentang tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak. Orang tua siswa-siswi SMA N1 Sumedang menyatakan bahwa alasan anak harus memiliki sikap toleransi dikarenakan untuk melatih bersosialisasi anak untuk bekal di masa yang akan datang. Dan juga karena adanya perbedaan antara ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain yang menjadikan alasan anak harus memiliki rasa toleransi. Oleh karena itu, anak akan memiliki rasa empati dan juga akan saling menyayangi, menjaga, menghormati satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Michael Wazler. Beliau mengemukakan bahwa toleransi dapat diartikan sebagai keniscayaan dalam ruang lingkup publik atau ruang lingkup individu yang pada tujuan utamanya adalah toleransi untuk menghidupkan kehidupan yang damai dan dapat menghargai antar perbedaan latar belakang, sejarah, kebudayaan, dan identitas. Hasil analisis yang saya lakukan menyebutkan bahwa alasan yang menjadi faktor orang tua siswa-siswi SMA N1 Sumedang menyosialisasikan sikap toleransi pada anak adalah karena adanya perbedaan antara ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga anak harus memiliki rasa toleransi. Sehingga itu, anak akan memiliki rasa saling menghargai di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pandangan WJS Purwadaminta. Beliau mengemukakan bahwa toleransi dapat diartikan sebagai sikap ketenggangan atau menghargai dan memperbolehkan pendapat dan juga suatu pandangan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak yang ditimbulkan dari peran orang tua menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Dalam hal ini juga saya melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua siswa-siswi SMA N1 Sumedang melalui angket sebagai berikut. Apakah anak menjadi menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat? Dan diagram menyatakan bahwa 20 dari 20 orang tua siswa atau 100% orang tua siswa menyatakan bahwa anak menjadi menghargai perbedaan di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, apakah anak menerima cara orang tua menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya? Dan diagram menyatakan bahwa 18 dari 20 orang tua siswa atau 90% orang tua siswa menyatakan bahwa anak menerima cara orang tuanya menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya. Dan 2 dari 20 orang tua siswa atau sekiranya 10% orang tua siswa menyatakan bahwa ada anak yang tidak menerima cara orang tuanya menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Dan yang terakhir, apakah anak menjadi anak yang toleran? Dan diagram menyatakan bahwa 20 dari 20 orang tua siswa atau 100% orang tua siswa menyatakan bahwa atau mengakui bahwa anaknya menjadi anak yang toleran ketika sesudah orang tuanya menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan menyebutkan bahwa dampak dari peran orang tua menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya, dan apabila anaknya menerima cara orang tuanya menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya, maka anaknya akan memiliki sikap saling menghargai dan menghormati, dan anaknya akan menjadi anak yang toleran. Hal tersebut sesuai dengan faktor toleransi yang menyebutkan bahwa apabila seorang anak menghargai dan menghormati perbedaan, maka anak itu adalah anak yang toleran. Baik, dari penjelasan di atas, saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan khusus. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua siswa-siswi SMA N1 Sumedang menerapkan cara untuk menyosialisasikan sikap toleransi kepada anaknya, meskipun masih ada orang tua yang tidak menyosialisasikan sikap toleransi pada anaknya. Yang kedua, orang tua siswa-siswi SMA N1 Sumedang mengakui bahwa sikap toleransi itu sangat penting bagi kehidupan anaknya, dan
Alasan yang menjadi faktor orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi adalah karena adanya perbedaan seperti ras, suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Yang ketiga, beberapa anak menerima cara orang tuanya menyosialisasikan sikap toleransi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih ada anak yang tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua ada kesimpulan umum. Dari beberapa rumusan masalah tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak sangatlah berpengaruh dalam kehidupan si anak. Dan juga faktor orang tua menyosialisasikan sikap toleransi pada anak adalah karena adanya perbedaan antara ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga anak harus memiliki rasa saling menghargai dan menghormati di dalam lingkungan masyarakat. Dan juga dampak yang ditimbulkan dari peran orang tua menyosialisasikan sikap toleransi pada anak adalah anak akan menjadi anak yang toleran. Saya juga memiliki beberapa saran untuk beberapa pihak, yaitu yang pertama, saran untuk orang tua. Saran saya untuk orang tua, diharapkan orang tua dapat memperhatikan lagi media yang diperlihatkan kepada anaknya. Lalu, orang tua juga dapat memperjelas betapa pentingnya toleransi itu kepada anak. Lalu juga, orang tua dapat lebih kreatif lagi dalam menyosialisasikan sikap toleransi pada anak. Yang kedua, saran bagi pemerintah. Saran saya untuk pemerintah, diharapkan pemerintah dapat menjadi contoh yang baik untuk generasi penerus bangsa, yaitu dengan memaknai nilai Pancasila dan menghindari atau mentiadakan lagi masalah yang disangkutkan dengan diskriminasi dan rasisme. Lalu yang ketiga adalah ada saran untuk sekolah. Saran saya untuk sekolah adalah diharapkan sekolah dapat memberikan pembelajaran toleransi agar anak dapat memahami makna toleransi lebih baik. Dan juga yang terakhir ada saran untuk masyarakat. Saran saya untuk masyarakat adalah diharapkan masyarakat juga memiliki sikap toleransi agar menjadikan contoh juga untuk anak dan berusaha untuk tidak memiliki rasa rasisme antar masyarakat, karena masyarakat juga dapat menjadikan contoh untuk generasi penerus bangsa yang masih membutuhkan didikan. Sekian presentasi dari saya. Maafkan bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam mempresentasikan karya tulis ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.